Ya, pemirsa hingga saat ini BMKG ini menyebut kondisi di dekat hulu sungai masih banyak bongkahan batu besar serta sampah sedimen vulkanik yang berpotensi longsor. Kesimpulan tersebut didapati usai BMKG ini melakukan tinjauan udara di sekitar kawasan Gunung Merapi dan Gunung Singgalang yang berpotensi terjadinya bencana. Kepala BMKG Dwi Korita menambahkan adanya potensi bencana yang besar karena sedimen, batu, dan reruntuhan pohon besar yang tertahan di atas bisa kapan saja longsor ke arah permukiman. Selanjutnya Dwi Korita juga mengatakan pentingnya memasang teknologi early warning atau peringatan dini bencana di sejumlah titik timbunan sedimen yang kini sudah mulai mengendap. Ya, setidaknya ini di mapping daerah-daerah yang rawan bencana agar kemudian situasi seperti yang terjadi di Sumatera Barat tidak terulang kembali di wilayah-wilayah lainnya. Betul. Mobil nggak ikut kan? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Mesin ini Gusti. Sementara itu, pemirsa, Menteri Sosial Tri Risma hari ini juga ikut meninjau lokasi pengungsian banjir lahar dingin di Sumatera Barat. Risma juga meminta agar supaya lokasi pengungsian ini yang masuk zona merah bisa segera dipindahkan karena masih ada pengungsi-pengungsi atau pengungsian yang berada di zona merah yang masih dianggap berbahaya untuk berada di sekitar radius tersebut. Nah, kalau kita lihat Risma ini mengunjungi lokasi pengungsian di Kecamatan Rambatan di Kabupaten Tanah Datar di Sumatera Barat. Di sini juga Risma memberikan pemaparan kepada tim dalam hal penanggulangan bencana ini, juga turut memberikan trauma healing kepada para pengungsi. Risma juga menjelaskan bahwa pos pengungsian yang berada di zona merah untuk direlokasi ke tempat yang lebih aman. Ya, pemirsa, langsung saja kami ajak Anda untuk memantau bagaimana perkembangan terbaru, situasi terkini, proses pencarian korban dan juga sejumlah korban yang saat ini juga masih dirawat di sana. Ada rekan kami Andri Saputra yang berada di Tanah Datar, Sumatera Barat. Kemudian ada Kurnia Amal yang juga berada di Kabupaten Agam. Kita terlebih dahulu menuju ke Andri. Andri, bagaimana dengan kondisi saat ini? Apa yang bisa Anda sampaikan kondisinya di sana? Ya, terima kasih. Saat ini saya berada di posko utama penanggulangan bencana korban banjir lahar dingin dan banjir bandang di Kabupaten Tanah Datar. Saat ini sedang dilakukan apel pagi untuk persiapan pencarian korban yang hilang. Di Kabupaten Tanah Datar sendiri masih ada 13 korban yang dicari. 29 korban sudah teridentifikasi. Nah, di belakang saya sekarang ini adalah merupakan dapur umum di posko utama, yang mana di dapur umum ini menyediakan lebih kurang 5.000 porsi makanan dalam seharinya. Karena 5.000 porsi ini akan diserahkan kepada nantinya tim SAR yang akan mencari untuk fungsi tim SAR yang akan mencari korban-korban hilang tersebut selama 1 hari. Begitu, Pak. Ya, setelah kemarin kunjungan dari Presiden terpilih, apakah kemudian ada perubahan yang signifikan dari pemberian bantuan misalnya atau penanganan di pengungsian? Apakah Anda melihat ada perubahan itu? Ya, berdasarkan kunjungan beberapa menteri juga beberapa instansi pemerintahan pusat, sedikit ada perubahan di beberapa lokasi. Bencana banjir ini seperti akan dibuatnya jembatan penghubung antar desa, jembatan darurat nantinya karena 36 jembatan di Kabupaten Tanah Datar ini rusak gitu. Nah, saya akan melaporkan sedikit tentang aktivitas yang ada di dapur umum ini, yang mana di belakang saya sekarang ini lagi ada aktivitas memasak dari para tim dapur umum gitu. Ini masak ini sekitar 5.000 porsi nantinya akan diserahkan nanti kepada tim SAR. Nah, di depan saya juga ada Bang Henry, silakan Bang Henry. Bang Henry ini merupakan koordinator dapur umum wilayah Tanah Datar. Jadi kita bertanya Bang Henry, apa aja sih aktivitas di dapur umum
posko utama ini, Bang. Ya, terima kasih Pak. Selamat pagi semua. Aktivitas dapur umum pada pagi hari ini kita akan menyiapkan sarapan paginya bagi yang di lokasi-lokasi yang petugas-petugas baik dari TNI, Polri semua yang terkait dalam bidang ini. Kita akan memasukkan makanan ke tempat-tempat yang di lokasi. Jadi pada pagi ini kita menyiapkan nasi goreng sama minumannya. Nanti kita langsung terjun mengantarkan ke lokasi gitu Pak. Ya, berapa dalam sehari kita menyediakan konsumsi ini untuk kita? Ya, ini sekarang ini Pak, dalam situasi kayak gini kita nggak bisa mengkoordinir semua, maksudnya nggak bisa kita menentukan, tapi kami sebagai di dapur umum kita harus menyiapkan, mengantisipasi pagi itu bisa kita menyiapkan lebih kurang 1.200, siang nantinya ada 1.500 dan sorenya atau malamnya nanti bisa 2.000 kata gitu. Pak, selain menyediakan konsumsi, Pak, berapa sih tim yang dilibatkan dalam dapur umum ini? Dalam dapur umum kami di Kabupaten Tanah Datar itu kita berkoordinir di kabupaten kota lain, contohnya dari Solo. Jadi kita dalam tim ini kita menyiapkan lebih kurang 35 atau 40 personil dalam dapur umum. Jadi itu bertugasnya untuk memasak, membungkus nasi semuanya dan mengantar ke lokasi lain lagi yang kita tugaskan gitu Pak. Berarti di dalam sehari ini kita ada 3 kali menyediakan konsumsi ya Pak ya? Betul, dalam sehari kita ada 3 kali, pagi sarapan paginya, yang kita langsung ke lokasi, dan sorenya gitu juga Pak. Nah, jadi lebih kurang sehari itu dengan kita siapkannya lebih kurang 5.000 sehari gitu Pak. Begitu Fitra, laporan saya dari posko utama penanggulangan bencana banjir di Tanah Datar. Baik, terima kasih Andri Syaputra, informasi langsung dari lokasi bencana di Tanah Datar, Sumatera Barat. Kita nanti tentu akan mengajak Anda pemirsa untuk bertanya bagaimana dengan kondisi saat ini di Kabupaten Agam dengan rekan kami Kurnia Amal. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami segera kembali. Tadi kita sudah lihat bagaimana situasi di Tanah Datar, kita akan beralih ke Agam di Sumatera Barat juga yang kemudian terdampak cukup parah. Di sana ada rekan kami Kurnia Amal untuk mengabarkan perkembangannya. Kurnia Amal, apakah kemudian masih ada pencarian terhadap korban hilang mungkin hingga pagi hari ini? Alfat, Sira, dan juga pemirsa TV One untuk di Kabupaten Agam sendiri, tepatnya masih ada 1 orang yang masih dinyatakan hilang dan proses pencarian hari ini akan dilakukan sekitar pada pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat oleh tim SAR gabungan. Hari ini fokus dari tim SAR gabungan adalah untuk mencari 1 orang yang masih hilang dan juga fokus utama dari hari ini adalah pembersihan material vulkanik. Di sini merupakan titik zona merah, di mana di belakang saya ini merupakan aliran lahar dingin yang membawa material vulkanik pada banjir bandang yang terjadi pada 11 Mei 2024 yang lalu. Lalu bagaimana setelah 6 hari pasca kejadian tersebut, bagaimana kondisi warga dan juga bagaimana kondisi rumah warga pasca banjir bandang tersebut? Kita telah bersama dengan salah satu warga terdampak yang rumahnya letaknya ini sebelah dari aliran sungai yang menjadi aliran lahar dingin. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak. Bapak dengan Bapak siapa? Rinaldi Pak. Pak Rinaldi, bisa diceritakan mungkin ini usai 6 hari pasca banjir bandang, bagaimana kondisi rumah dan apakah ada kerugian material yang ditimbulkan Pak? Ya kalau kerugian material Pak sangat banyak. Yang pertama adalah bengkel. Usaha kita kan bengkel sama kontrape. Jadi semuanya hanyut Pak. Untuk ada kerusakan lainnya seperti kendaraan pribadi? Kendaraan hancur Pak. Nggak ada sisa sama sekali itu. Ada bangkainya di sana. Lalu mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana proses awalnya ini kan terlihat rumah Bapak ini terletak sebelah aliran sungai. Iya Pak. Jadi kalau kejadian yang sebenarnya kayak mimpi. Nggak menyangka kita kan. Pas air datangnya secara mendadak. Itulah maka banyak korban. Nggak bisa menyelamatkan lah. Posisi Bapak waktu itu di mana Pak? Kebetulan anak istri sudah diungsikan sebelum airnya besar. Jadi kita kembali lagi ke rumah, mau mematikan lampu, tahu-tahu airnya sudah besar gitu. Pas keadaan kita masih di rumah gitu. Berarti Bapak sebelumnya sudah mendapatkan informasi akan ada
kenaikan volume air? Bukan nggak ada dapat apanya. Kita kan bisa melihat. Jadi kalau airnya besar, kejadian waktu tanggal 5 bulan April itu sudah bikin orang rumah trauma. Gitu. Jadi kalau air besar dia minta pergi. Paslah kayak gitu kejadiannya. Bapak tadi sempat menyatakan bahwasannya ada sedikit trauma. Bagaimana kondisi keluarga saat ini? Apakah masih ada trauma-trauma yang timbul akibat kejadian banjir kemarin? Ya, sekarang masih trauma. Kesini aja dia nggak mau. Gitu. Kalau datang ke sini dia mual, asam lambungnya naik. Gitu. Mudah-mudahan sekarang udah mulai pulih. Besok insya Allah mungkin dia ke sini. Gitu. Bapak, ini Bapak sekarang tinggal di rumah atau sedang mengungsi di rumah sanak keluarga? Sekarang masih mengungsi di rumah sanak keluarga itu, Pak. Mungkin sedikit Pak harapannya untuk pemerintah dari kejadian ini apa Pak? Perhatian pemerintah saya minta bukan untuk saya pribadi ya. Tolong perhatikan semua masyarakat yang tinggal di sini. Terutama kalau yang ada usahanya tolonglah nanti dia dipindahkan usahanya bagaimana gitu. Tolong pemerintah pikirkan juga itunya. Nanti dia selamat ekonominya payah kan. Nah, sama dengan bohong gitu. Berarti ini kedepannya akan direlokasi kah atau seperti Pak sudah ada pembicaraan lebih lanjut oleh pihak terkait Pak? Cuma cerita yang didengar harus pindah semuanya, tapi ganti rugi segala macamnya belum pernah. Nggak ada yang nyampe langsung, cuma isu-isu aja. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Kami turut prihatin dengan kejadian yang terjadi Pak. Iya, terima kasih. Sama-sama Pak. Ya, Alfat, Sira, dan juga pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan salah satu warga terdampak. Kerugian yang ditimbulkan ini bukan hanya kerugian material saja, bahkan untuk di Kabupaten Agam sendiri saat ini sudah ada sekitar 22 korban meninggal dunia, kemudian juga sekitar 20 orang ini luka-luka dan sekitar 989 kepala keluarga ini mengungsi di pengungsian yang letaknya tidak jauh dari tempat saya mengabarkan. Dan untuk saat ini fokus dari pemerintah setempat yakni adalah proses pendataan dari rumah-rumah terdampak, kemudian juga untuk fokus untuk melakukan pembetulan jalan terdampak supaya distribusi bantuan ke lokasi-lokasi terdampak ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian dari pihak BNPB sendiri akan melakukan rekayasa cuaca karena memang proses evakuasi dan juga proses pembersihan ini sempat terhambat karena memang cuaca di tempat saya mengabarkan di Kabupaten Agam ini sering terjadi hujan berintensitas tinggi hingga rendah sehingga mengganggu proses evakuasi dan juga proses pencarian dari korban. Untuk sementara demikian laporan saya langsung dari Kabupaten Agam, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Kurnia Amal, informasi langsung dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Tetap menjaga kesehatan dan kembali menjalankan tugas ya di sana ya Amal ya. Kita sama-sama mendoakan ya, semoga proses evakuasi pencarian satu korban ini dapat segera dilakukan ya tanpa ada hambatannya. Karena cuaca masih kurang menentu di sana. Betul sekali. Dan kita harapkan yang terbaik untuk warga sana tetap tabah, mudah-mudahan situasinya segera normal kembali.